Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11, lanjutan dari materi kemarin mengenai sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Tapi kali ini kita akan membahas materi di sub 2. Untuk sub-pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Langsung saja kita bahas mengenai prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu membangun sistem politik demokrasi. Indonesia membangun sistem politik demokrasi sejak menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Berbagai hal berkenaan dengan hubungan negara dan masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dalam konstitusi ini, para wakil rakyat menginginkan agar sistem politik Indonesia mampu mewujudkan pemerintahan yang melindungi seluruh bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta menjaga perdamaian dunia. Yang kedua, mengenai demokratisasi Indonesia. Langkah awal demokratisasi di Indonesia dimulai saat diterbitkannya Maklumat Presiden nomor 10 tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran untuk membentuk partai politik. Langkah berikutnya yang dilakukan pemerintah adalah merencanakan pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota DPR yang akan diselenggarakan pada tahun 1946. Namun belum siapnya perangkat hukum yang mengatur pemilu serta ketidakstabilan negara akibat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan seringnya pergantian kabinet mengakibatkan pemilu tersebut belum dapat terselenggara hingga 1 dekade setelah Indonesia merdeka. Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 kemudian menetapkan pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia. Pemilu ini terselenggara pada tahun 1955 dengan diikuti oleh lebih dari 30 peserta dari perorangan atau independen dan partai politik. Kemudian memasuki era berikutnya, pelaksanaan pemilu sebagai sarana demokrasi, baik pada Orde Baru maupun era reformasi, terselenggara dengan baik. Indonesia sendiri pernah menerapkan 3 model demokrasi, yaitu demokrasi parlementer atau liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Artinya yaitu mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada para wakil rakyat di MPR, yaitu ada DPR atau DPD dan DPRD. Yang keempat yaitu demokrasi dengan rule of law.
Hal ini mempunyai 4 makna penting, yaitu kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, ataupun demokrasi manipulatif. Kemudian, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Kemudian, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Yang terakhir, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Untuk yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan atau check and balance. Kemudian yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi liberal, kemudian demokrasi terpimpin, kemudian demokrasi Pancasila, dan demokrasi di era reformasi. Untuk penjelasannya, yang pertama ada demokrasi liberal. Pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada demokrasi liberal dilaksanakan setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah 14 November 1945. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada parlemen dan presiden menjabat sebagai kepala negara. Yang kedua, demokrasi terpimpin.
tanggal 5 Juli 1959 sampai 1965. Dalam demokrasi terpimpin, kewenangan presiden berada di bawah MPR, tetapi dalam kenyataannya MPR tunduk pada presiden. Presiden dapat menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPR. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Orde Baru berakhir dengan munculnya perlawanan rakyat melalui Gerakan Reformasi Mei 1998. Gerakan ini berhasil menurunkan Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, posisi yang telah dikuasainya selama 32 tahun. Kemudian yang terakhir, demokrasi di era reformasi. Pada masa ini, kembali diwujudkan beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia, seperti diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kebebasan masyarakat dalam menggunakan haknya menjadi terbuka dan meluas. Baik, telah selesai pembahasan subbab yang kedua mengenai dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Untuk subbab yang ketiga, yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia, akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya, yaitu minggu depan. Jangan lupa untuk minggu depan ada PTS, penilaian tengah semester, yang nanti soalnya akan saya share di Presto. Selalu jaga kesehatan buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.